Kenalkan, ini Anissa. Umurnya baru 12 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya yang bekerja sebagai buruh tani di Blitar, Jawa Timur. Anissa adalah sulung dari 4 bersaudara. Saat usianya menginjak 14 tahun, kedua orang tua Anissa yang menganggap dia sudah cukup dewasa memutuskan untuk menikahkan Anissa dengan seorang pria yang jauh lebih tua dan sudah memiliki istri. Walau terpaksa, Anissa mau tidak mau menuruti keinginan orang tuanya. Dia pun berhenti sekolah dan pindah ke rumah suaminya sebagai istri kedua. Di sana kehidupan Anissa berubah total. Selain harus melayani suaminya, dengan pengetahuan seksual yang minim, Anissa juga mengalami perundungan yang dilakukan oleh istri pertama suaminya. Belum cukup sampai di situ, Anissa juga kerap mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Keadaan ini memuncak sampai saat Anissa mengalami kehamilannya yang pertama. Pengetahuan kesehatan yang minim membuat Anissa mengalami kekurangan nutrisi yang cukup parah. Akibatnya, saat persalinan, Anissa mengalami pendarahan hebat dan nyaris meninggal. Walaupun bayinya selamat, sang bayi mengalami kondisi stunting dan malnutrisi. Semua kemalangan ini masih bertambah saat suami Anissa kemudian memulangkan dia dan anaknya ke rumah orang tuanya karena hendak menikah lagi. Sekarang, Anissa dan anaknya harus menghadapi semua ini sendirian karena kedua orang tuanya sudah terlalu tua untuk ikut membantu. Dan semua ini terjadi jauh sebelum Anissa merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Untung saja, cerita Anissa tidak harus berakhir seperti ini. Mari kita lihat lagi. Nah, ini Anissa saat dia berusia 12 tahun. Tapi sekarang ada yang berbeda. Saat Anissa berusia 14 tahun, datang seorang pria yang lebih tua untuk meminangnya. Namun ditolak oleh kedua orang tua Anissa. Ini karena mereka sudah pernah mendapatkan penyuluhan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi yang diberikan oleh organisasi seperti Yayasan Kesehatan Perempuan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Mereka sekarang menyadari betul hak kesehatan seksual dan reproduksi yang dimiliki Anissa dan betapa pentingnya bagi Anissa untuk meneruskan dan menyelesaikan sekolahnya sebelum dia harus masuk ke dalam dunia pernikahan. Anissa pun bersama dengan teman-teman sebayanya juga terpapar oleh berbagai penyuluhan dan pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas gender yang membuat mereka menjadi terinformasi sepenuhnya tentang masalah gender, seksualitas, reproduksi, dan bahkan isu sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan. Semua informasi ini membantu Anissa, teman-temannya, dan keluarganya untuk mengambil keputusan yang benar. Dan bukan cuma mereka, segenap komponen masyarakat pun mendapatkan pembekalan dan penyebaran informasi yang sama yang membantu mereka untuk saling bekerja sama melindungi hak-hak anak perempuan seperti Anissa di komunitas mereka dari perkawinan anak. Paling penting tentunya preventif, mencegah jangan sampai terjadi perkawinan anak yang secara terus-menerus. Pada tahun 2017, YKP itu mengadakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka penurunan perkawinan anak. Kami bekerja sama dengan YKP ini luar biasa. Kegiatan-kegiatan itu menjangkau semua elemen masyarakat. Saat ini perkawinan anak di Kabupaten Blitar sudah sekitar 10%, jadi ada penurunan. Perkawinan anak di Indonesia sesuatu yang mengkhawatirkan. Semua stakeholder yang ada itu harus kita garap semuanya. YKP dan juga beberapa gerakan masyarakat sudah mulai melakukan sosialisasi. Dan sosialisasi ini kita lakukan sekali lagi pada semua stakeholder. Ada kesadaran secara bersama, untuk itu permasalahan ini mudah-mudahan bisa diatasi. Dan Anissa sekarang tumbuh menjadi seorang perempuan yang cerdas dan mandiri. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Anissa mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga bisa ikut membantu mendukung ekonomi keluarganya. Dan bukan cuma itu, Anissa sekarang ikut menjadi bagian dari kelompok pembinaan yang membantu menyebarkan informasi dan pengetahuan mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan membantu generasi perempuan-perempuan berikutnya terhindar dari perkawinan anak dan mengambil keputusan tentang masa depan mereka dengan lebih terinformasi, sehingga semua perempuan Indonesia bisa menjadi Anissa-Anissa yang lain yang turut menjadi bagian pencerahan bagi masa depan kita semua. Jadi, cerita Anissa mana yang akan kita pilih?